Oke, selamat sore ya. Saya lagi apa ya? Mohon maaf. Sorry, semingguan ini lagi sibuk banget. Jadi ngerjain modul juga agak telat. Terus ini saya jadi agak bingung, maksudnya ngerjainnya enaknya kayak gimana gitu yang mau saya jelasin gitu. Soalnya di sini kita ada banyak informasi baru yang bisa kita terima ya, terutama bentar ya, kalau misalnya mau langsung skip. Cuma bentar, jangan di skip dulu. Saya mau bilang bahwa ini kita bakalan em, apa ya? Bahasnya cepet-cepetan. Soalnya saya nggak punya banyak waktu, mohon maaf. Sama di sini banyak sekali ternyata yang baru kita pelajari dan jangan lupa di sini ada tulisannya bahwa kita bukan membuat ini ya, banyak teman-teman saya yang membuat ini ya chat ini, tapi yang kita disuruh buat itu bukan bikin chatnya ini, tapi disuruh melanjutkan hubungannya dengan studi kasus yang kemarin kalian ambil. Contoh misalnya kemarin saya ambil studi kasusnya adalah YouTube di sini ya. Jadi saya menduplikasi YouTube ya. Saya menduplikasi YouTube. Habis itu kita disuruh membuat rute ya. Di sini ada kita disuruh bikin rute. Ada buat dua route dengan dua halaman yang berbeda dan memiliki fitur yang berhubungan dengan studi kasus yang sudah kalian ambil di modul satu. Itu contohnya ini, dia contoh doang ini, jangan bikin gini gitu. Soalnya nanti takutnya ada kenapa-kenapa ya. Lalu yang kedua, kita disuruh bikin buat fungsi agar user dapat melakukan navigasi antara kedua halaman. Jadi kita bisa switch page gitu aja ya. Kita bisa pindah-pindah halaman gitu aja. Habis itu, buat kedua ini yang agak sulit ya. Buat kedua halaman tersebut bisa bertukar value. Nah, kalau misalnya di sini ya, ntar gue gedein. Nah, aku besarin. Nah, yang di sini ada tes ini misalnya ada tulisan tes, habis itu tes ini. Nah, habis itu kita kirim oke di sini. Nah, oke ini harus muncul di tes ini, bukan bukan tes lagi tapi oke gitu. Nah, kalau di sini itu tergantung dari studi kasus kalian. Misal kalau misalnya di YouTube saya bisa sebenarnya kalian klik video ini, habis itu bisa kalian like, habis itu nanti kita balik lagi di sini, like-nya harus sudah berganti itu bisa. Habis itu, tapi kalau yang di sini ya, saya biar nggak terlalu ribet jelasinnya, saya bikin dark mode. Dark mode ini juga ada value yang bisa bertukar ya kan. Soalnya value ini bakal digunakan di dua page yang berbeda. Nah, misalnya ini saya kasih langsung jadinya aja ya. Jadi di YouTube kita di sini ada beberapa file. Yang pertama di sini ada main ya. Di sini main ini adalah yang manggil apa nama aplikasi utamanya ya. Nah, aplikasi utamanya di sini apa? Saya ambil aplikasi utamanya di sini adalah page one. Page one ini adalah ini ya. Page one ini adalah halaman pertama. Ini nggak usah dihiraukan dulu. Nah, halaman pertama ini dia adalah ini ya. Dia adalah ini. Ntar saya reload dulu. Saya restart dulu ntar. Harusnya sih nggak kayak gini warnanya ya. Tunggu. Ini kita cepet-cepetan aja deh. Dah, kayak gini kayaknya. Taruh warnanya 10. Udah ya, pokoknya kita bahas ini dulu. Nah, udah selesai ya. Udah keload dia. Nah, pertamanya kayak gini. Dia tuh YouTube dark mode. Yang pertama, soalnya memang sekarang kita baru download YouTube, langsung dia dikasih dark mode ya kan. Di sini ada YouTube, ada bla bla bla. Ini semuanya kalian harus paham dari yang modul pertama gitu. Kalau misalnya kalian dari modul pertama itu udah kopas dan nggak paham apa sih maksudnya ini, itu jangan lanjut dulu ke modul 2, soalnya bakalan tambah sulit kalau misalnya kalian memang nggak tahu dasarnya. Jadi yang pertama, kita punya di sini yang namanya ada, bentar ya kita lihat dari UI-nya aja. Yang pertama ada app bar. App bar ini kita kasih yang pertama leading. Leading ini adalah sininya apa namanya? Yang awal-awal. Habis itu yang belakang-belakang ini kita actions. Actions ini nanti yang kita bakalan pakai buat masuk ke sana. Nah, yang kita mau bahas di sini ada ini ya. Ini kayak gini kan nggak berguna nih. Maksudnya nggak bakalan kita pakai nantinya. Cuma
Di sini anak ada warna-warnanya. Nah, yang pertama di sini ada warna. Warna-warna ini kita kasih di sini ya kan. Misalnya di app bar nih, app bar. Nah, app bar. Habis itu background colornya adalah di sini ada tulisan abu-abu 700 sama di sini ada scaffold. Background colornya abu-abu 900. Harusnya kan kalau warna kan harusnya colors dot gray, gray 900 atau gray 700 atau white atau black dan sebagainya. Tapi kalau di sini kenapa kok abu-abu sama abu-abu gini? Soalnya di sini saya sudah import yang namanya kegiatan ini ya package saya kegiatan 2. Habis itu warna dot ini bisa saya ambil dari mana? Saya ambil dari sini. Nah, ini color scheme saya. Jadi palet warna saya di sini. Jadi saya bikin abu-abu 900 itu gray 900, abu-abu 700 itu gray 700, gray itu abu-abu, lalu putih white sama hitam itu white 10 ya. White 10 itu sebenarnya dia kayak gini. Ya kayak gini. Kayak gitu. Nah, lalu yang mau saya bahas selanjutnya adalah kita kan bakalan pakai dark mode. Gimana caranya biar dia bisa nge-switch gitu. Makanya saya bikin kayak gini biar dia gampang ganti-ganti warnanya. Caranya adalah semua karena di sini ada modul bentar, sorry. Di modul ini ada namanya stateful ya, stateful widget. Kan ada stateless widget sama stateful widget. Kalau misalnya kita mau ganti-ganti warna kayak gitu, itu kita pakai stateful widget sama kalau misalnya kita mau pindah-pindah page, itu kita pakai stateful widget. Jadi kalau misalnya kalian di sini masih stateless widget, kalian ikutin modulnya. Di sini ada ya. Di sini ada stateless widget. Kalau misalnya kalian mau ganti ke stateful itu ada namanya convert. Nah, ini nih. Nah, ada convert page 1 ke stateful widget. Kalau misalnya di Android Studio, dia pakai Alt Enter. Kalau di VS Code, saya nggak bisa pakai Alt titik. Saya pakainya yang kalau misalnya di sini, itu ada tanda ini show code ya. Kalian klik aja di stateless widgetnya. Habis itu kalian nanti ada kayak gitu tadi. Tanda lampu ini ya. Habis itu nanti ada convert to stateful widget. Tapi kalau di sini karena sudah, dia nggak bakalan muncul. Nah, setelah itu kita mau bikin akun page ya kalau misalnya di sini. Jadi dia pindah ke page lain. Nah, page lain ini dia kebetulan adalah akun page di sini ya. Gimana cara pindahnya? Kalian ikutin aja modul ini. Modul ini kita bakalan yang penting adalah ini ya. Jadi kalau di sini mungkin banyak nonsense-nya ya. Sebenarnya apa sih? Async, habis itu final result sama dengan await, habis itu ada if result sama tidak sama dengan null, nggak enak. Jadi yang bakalan kita pakai, perhatikan ya, yang bakalan kita pakai di sini adalah navigator.off ya, mulai dari navigator ini, navigator.off dalam kurung context.push dalam kurung material page root dalam kurung builder titik 2, habis itu dalam kurung ini kemana ya, panahnya ke class yang mau kita tuju. Agak bingung, nanti kita bahas ya di sini. Sekarang saya mau cari ini ya button ini yang ada gambar orangnya ini. Gambar orangnya ini di mana? Di app bar ya pastinya. Kalau misalnya kalian sudah nonton di video sebelumnya itu kita sudah bikin app bar, habis itu ada apa ya ini ya, icon-icon kayak gini. Nah, icon-icon itu kita ambil di sini. Di sini ada mana ya? Nah, ini. Harusnya kan dia kayak cuma child, habis itu ya gesture detector gini ya. Nah, gesture detector itu bisa diisi sama on tap ya kan. Harusnya kalau misalnya di modul sebelumnya itu ada on tap seperti ini biasa, nggak ada nggak ada apa-apanya ya dalam kurung kurawal ini. Curly bracketnya nggak ada apa-apa. Cuma modul sekarang kita mau isi dengan navigator itu tadi, navigator.off context bla 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 ini material page root ke. Nah, mulai dari sini aja yang beda. Jadi kalian ini samain semua. Habis itu yang selanjutnya ada akun page. Ini maintain state.force ini nggak usah sih sebenarnya. Nanti kita hapus aja. Nah, kayak gitu. Jadi bakalan ini yang kita pakai. Gitu aja. Bentar. Ini ya. Jadi akun page ini di mana sih? Karena kita mau pindah ke akun page yang ini ya. Jadi kita punya dua file di sini. Yang pertama ada page 1 sama akun page. Di page 1 kita import dulu akun page-nya. Lalu baru bisa kita pakai si akun page ini yang ada di dalam sini di page 1. Akun page ini isinya apa sih? Akun page itu ini ya, kelas ini. Terus itu di sini nanti bakalan ada ini ya, si widgetnya. Nah,
arti dari ini semua navigator bla 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 nggak jelas ini, kita pingin pindah ke yang tanda panah ini. Tanda panahnya kemana? Akun page. Akun page ini ada di sini gitu. Nah, di dalam akun page, karena kita sudah bikin kayak gitu ya, kita tinggal klik aja di sini. Jangan lupa di reload. Nah, ini dia bakalan muncul yang ada di dalam akun page ini. Akun page ini kita bikin jelek-jelekan dulu aja. Jadi kita kasih di sini material app ya, kayak biasa, habis itu scaffold, terus app bar. Nah, app barnya ini dia ada tombol baliknya ya biar kita bisa balik. Lalu di sini ada mana ya teksnya ya. Jadi saya mau lihat your name ini, your akun ini. Nah, jadi di your akun ini situ ada font size bla 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 semuanya ya. Setting ini juga belum berpengaruh yang setting ini. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah switch themes. Nah, di sini ada gesture detector lagi. Jadi sebenarnya di sini ada row ya. Mana row-nya? Nah, ini ya. Bukan. Mana ya row-nya? Nah, ini. Row-nya itu berisi tentang icon sama teks ya, sama kayak gini. Row ada icon sama teks. Icon yang pertama di sini ada icon dark mode. Nah, icon dark mode itu ini ya, yang gambar bulan sama teksnya adalah switch themes. Jadi kita mau meng-switch temanya. Nah, row ini merupakan ya semua ini. Jadi gambar bulan sama switch themes ini adalah anak ya, childnya dari si gesture detector. Gesture detectornya sebenarnya buat apa sih? Kok dari tadi kita dapat gesture detector terus? Gesture detector ini dia untuk mendetek ya itu ya, self explanatory banget ya. Jadi mendeteksi gesture itu tadi. Misalnya di sini kita mau on tap. Nah, kalau misalnya kita klik ini, ya jadi kita mau klik ini, apa yang akan terjadi di dalamnya? Itu kita coding di sini. Yang pertama, karena kita sudah punya warna-warna ini ya. Kita punya warna abu-abu, abu-abu ini, habis itu putih sama hitam. Nah, kita mau ganti si warna-warna ini jadi, misal, kita cek dulu, apakah abu-abu sekarang warnanya grey gitu. Apakah abu-abu sekarang warnanya tetap grey. Kalau misalnya dia warnanya grey, ini kan abu-abu nih yang atas. Apakah warnanya tetap abu-abu? Tapi kalau misalnya warnanya abu-abu, maka kita mau ganti warnanya. Set state. Nah, kita pakai state ini biar dia berubah, cuy. Soalnya kan kita pakai stateful ya. Kalau misalnya kita nggak pakai set state, dia nggak bakal berubah warnanya. Singkatnya gitu, kita mau ubah. Tadinya abu-abu ini grey, jadi abu-abu warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena nanti kita mau pakai di light mode gitu. Kita ubah yang namanya abu-abu 900 ini. Abu-abu 900 ini kan ini yang belakang ini. Background colornya yang agak hitam ini. Tapi kan bukan hitam. Nah, kita mau ganti jadi white. Terus yang abu-abu 700 ini jadi red ya. Dia up bar ini. Up bar ini abu-abu 700. Lalu abu-abu yang ini kita ganti jadi black. Abu-abu itu dia yang buat ini ya apa namanya? Icon-icon di bawah itu yang navbar. Lalu yang putih ini mau kita ganti jadi hitam. Jadi warna tulisannya kan putih, jadi hitam. Seterusnya yang hitam ini jadi white 60. Jadi sebenarnya kan tadinya white 10 nih. Nah, kita mau ganti jadi white 60. White 60 itu semakin besar angkanya setelah white ini, dia berarti semakin terang. Kalau misalnya semakin kecil, dia semakin gelap. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita klik switch themes ini, nah dia bakalan jadi kayak gitu. Yang tadinya warnanya warna hitam, warna mana ya? Warna putih ini jadi hitam, terus warna hitam yang bawah itu dia jadi white 60 ya. Kita belum kelihatan di sini ya. Kita balik lagi. Nah, dia bakalan jadi kayak gitu. Jadi bakalan keganti semuanya. Walaupun kita masih balik lagi ke sini, dia tetap ya warnanya. Walaupun kita nggak klik lagi. Nah, dia tetap warnanya. Tapi kalau misalnya kita mau balik lagi, gimana caranya? Nah, tadi kan ada if-nya. Kalau misalnya dia nggak warna abu-abu, sekarang kan gini. Abu-abu ini mana sih? Abu-abu ini kan yang dipakai di si gray. Nah, gray itu kan dia ada di sini ya. Yang tadi icon-iconnya kan warna abu-abu tuh tadinya. Nah, sekarang kita ditanya lagi, jika warna abu-abu itu sama dengan abu-abu, kan nggak di sini. Abu-abu sekarang warnanya hitam tuh. Warnanya hitam nih. Karena sekarang warnanya hitam, maka dia masuk else. Setelah kita masuk else, dia masuk ke abu-abu 900 ya. Kita ganti lagi ke asalnya. Asalnya tuh sekarang apa? Gray 900, abu-abu 700 jadi gray 700, abu-abu biasa jadi abu-abu biasa, putih jadi sama dengan white, hitam jadi white 10 gitu. Nah, sekarang kita jadiin default lagi. Kalau misalnya kita klik lagi yang tadi, apakah jadi berubah?
Nah, dia jadi berubah ya. Jadi balik awal lagi gitu caranya. Nah, apakah sebenarnya itu sudah menjawab si pertanyaan nomor 2 ini, perintah nomor 2, buat kedua halaman tersebut bisa bertukar value. Itu bisa. Value itu nggak melulu angka, nggak melulu tulisan yang dia berubah, nggak. Value itu adalah nilai. Ya, value itu adalah nilai. Color itu, ya, color ini adalah tipe data. Abu-abu ini adalah nilai. Abu-abu ini adalah variabel. Variabel abu-abu 900, nilainya berapa? Nilainya adalah colors.gray 900. String. Misal, string itu kan kata ya. String nama variabelnya apa? Kata. Kata ini memiliki value berapa? Value-nya adalah halo dunia gitu bisa. Nah, kalian nggak perlu terpaku di eh, kata ya. Misalnya di sini dia ada tes, habis itu dia nanti bakalan muncul oke di sini, dia nanti bakalan muncul di sini oke juga gitu. Kalian nggak perlu terpaku di kata, kalian nggak perlu terpaku di angka. Kalian juga bisa mengeksplor gitu. Misalnya di sini yang saya lakukan di sini adalah warna. Jadi di sini yang bertukar value adalah warnanya, bukan angka, bukan string, tapi warna. Kita cek lagi ya yang ketiga di sini ada dari halaman atau rute, tambahkan fitur yang mengupdate UI atau tampilan halaman seperti contoh di atas, tambah chat atau send message. Nah, kayak gitu tadi udah selesai ya. Berarti menggunakan navigator 2.0 ini saya tidak paham ya. Maksudnya navigator 2.0 ini seperti apa? Saya tahunya navigator yang kayak gitu. Menambahkan nilai ekstra. Saya aja ini sebenarnya navbarnya ini bentar ya, lihat navbar. Navbarnya ini kayak gini, cuy. Jadi saya import semuanya page-page-nya. Sebenarnya nggak bisa jadi satu file ya. Cuma saya nanti mau jelasin kalau misalnya nanti sewaktu-waktu page navigation bar-nya ini, bottom nav bar ini nanti disuruh jelasin, jadi saya bisa jelasin dengan gampang. Nah, mungkin navbar saya ini agak berbeda dengan navbar teman-teman saya. Di sini saya pakai switch ya. Ya dia biar mudah jelasinnya. Soalnya ada navbar yang di tutorial-tutorial itu kalau jelasinnya kita harus benar-benar paham secara betul indeks-indeks dari si navbar ini. Cuma di sini saya pakai langsung switch aja ya. Sebenarnya dia bisa kayak gitu. Cuma kodenya jadi nggak bersih ya. Sebenarnya ada kayak gitu, sebenarnya ada yang lain gitu. Jadi setiap codingan beda-beda. Jangan kalian takut kalau misalnya codingan saya beda dengan codingan teman-teman saya gitu, nggak. Jangan ya. Soalnya di sini memang Flutter ini ternyata codingannya bervariasi gitu. Bisa jadi YouTube saya beda dengan YouTube teman saya gitu. Nah, untuk perbedaan value dan lain-lain sudah ya mungkin ya. Sudah cukup. Di sini nilai A, kita selalu menyesaring nilai A. Yang pertama kita minimal memiliki 2 stateless widget dan stateful widget. Tidak harus widget atau rute halaman. Nah, itu kalian bisa bikin ya, stateless atau stateful terserah. Yang penting ada 2 sini. Lalu terdapat fitur update, ya udah ada fitur update. Lalu dapat melakukan navigasi antara 2. Nah, ini kan ada dengan set state ya. Set state itu kan yang tadi tuh, yang di akun page. Nah, itu kan ada set state mana. Nah, ada set state. Lalu sudah berarti habis itu di sini dapat melakukan navigasi antara 2 halaman, mengirim value antara keduanya. Nah, ini udah bisa mengirim value antara keduanya. Soalnya ini warna di sini sama warna di sini dia sama. Lalu yang terakhir jangan lupa jelaskan dengan lancar, nggak usah gugup. Kebanyakan salahnya di situ ya. Kalian karena lihat ini kayak ginian, habis itu saya minder gitu. Nggak usah ya. Langsung aja. Kalau bisa dibulet-buletin gitu biar aslabnya kira, ini ternyata sudah paham ya. Gitu biasanya. Nah, kayak gitu. Mungkin sudah, ini saya mau ada urusan lain, mohon maaf. Saya cepat-cepat. Ya, videonya cuma 19 menit ya, biasanya sampai 1 jam lebih. Makasih telah menonton. Mohon maaf kalau misalnya memang telat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau misalnya saya bikin. Dadah.